Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wido Nainggolan. Saya berasal dari Smart Seminari Mario John Wood, Pangkal Pinang. Adapun judul pidato yang saya sampaikan yakni berprestasi dan berkarya dengan kemajuan teknologi. Pertama-tama, patut dan puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Yang terhormat kepada Bapak Rektor beserta Bapak Ibu dosen Civitas Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas, Ketua Panitia beserta seluruh panitia Gebiar Suara Rajawali tahun 2021 serta penonton yang saya kasihi. Seorang filsuf pernah berkata, barang siapa di antara kita yang dapat paling baik menanggung suka dan duka hidup, menurutku dialah yang paling baik terdidik. Jadi, pendidikan sejati terletak lebih pada latihan daripada pengajaran. Saudara-saudari terkasih, lebih dari 1 tahun negara Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia terdampak wabah pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 telah menjalar secara meluas tanpa kenal usia, status sosial, pendidikan, dan sebagainya. Wabah pandemi COVID-19 telah melumpuhkan semua elemen dalam kehidupan nyata. Kita dihantar untuk segera sigap dan mampu menyikapi peristiwa ini dengan bijaksana. Salah satu elemen yang dilumpuhkan yakni interaksi fisik yang dilakukan manusia dalam hidup hariannya. Tentunya setiap orang memiliki harapan agar mampu melampaui cobaan yang ada. Untuk itu, kita harus mampu bersikap dan bertindak untuk semakin memotivasi diri menghadapi persoalan yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, tema perlombaan GSR tahun 2021 tentunya bersesuaian dengan pidato ini. Panitia GSR tahun 2021 mengharapkan kami sebagai peserta didik untuk mampu berprestasi pada masa pandemi ini. Pandemi ini tentunya membuat kita kesulitan dan melemahkan sendi kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan. Sebelum adanya wabah ini, kita tentunya melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Namun, sekarang kita dihadapkan dengan metode yang baru, yakni daring. Metode belajar daring merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dewasa ini. Kemajuan teknologi turut membantu kita dalam segala aspek seperti belajar secara online, mempermudah pekerjaan, mencari ilmu pengetahuan seperti perpustakaan online, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa menyesali atau menggerutu dengan musibah yang ada. Tetapi dengan adanya wabah pandemi ini menjadi bahan permenungan untuk mampu belajar dan berproses di dalamnya. Tentunya kita seluruh manusia di dunia harus segera menemukan jawaban dengan situasi yang ada. Salah satu contohnya yakni sebagai peserta didik, kita dituntut dan mau berproses untuk mampu mengembangkan talenta dan bakat kita dalam masa pandemi yang belum kunjung usai ini. Kita tidak bisa diam dan berpasrah dengan kondisi yang ada. Dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi, kita bisa banyak belajar tanpa harus menunggu pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saudara-saudari terkasih, para guru mungkin tidak bisa optimal untuk mengajar kita. Kita harus segera berbenah
dan mencari jalan dengan keterbatasan itu. Adapun contoh yang dapat kita lakukan yakni dengan belajar di media massa seperti YouTube, e-book, dan lain-lain. Dengan media ini, kita bisa banyak belajar seperti pengerjaan tugas-tugas sekolah dan belajar membahas soal-soal yang belum bisa kita pahami dalam belajar daring. Saudara-saudara terkasih, saat ini kita memasuki era digitalisasi 4.0 dan beberapa negara telah memasuki era digitalisasi 5.0 seperti Jepang. Perkembangan teknologi ini merupakan bentuk atau gambaran dunia saat ini. Perkembangan teknologi mengajak kita untuk segera menyiapkan diri dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat ini. Segala sesuatu sudah berbau teknologi dan serba digitalisasi. Kita tidak akan pernah bisa membendung perkembangan ini, tetapi kita harus mampu berjalan dan belajar di dalamnya. Dengan kemajuan teknologi ini, kita dituntut untuk segera berlatih dan mempelajari aspek-aspek yang ada. Sebagai peserta didik, kita bisa menggali potensi kita lewat belajar dari teknologi, seperti membuat konten pelajaran, dan bukan malah hanya sebagai konsumen atau pengguna saja. Kita bisa menjadi produktor pengetahuan dengan membagikan konten video pelajaran untuk banyak orang, seperti cara membahas soal dengan rumus yang sederhana dan mudah dimengerti. Saudara-saudara terkasih, seperti kata filsuf yang telah saya sebutkan di atas, barang siapa di antara kita yang dapat paling baik menanggung suka dan duka hidup, menurutku dialah yang paling terdidik. Jadi, pendidikan sejati terletak lebih pada latihan daripada ajaran. Kita semua harus menanggung suka dan hidup kita. Dengan demikian kita mampu dan terus berlatih dengan situasi hidup yang kita jalani. Mari kita berprestasi dan berproses dengan kemajuan teknologi, serta menggunakan sarana dan prasarana untuk menjadi orang yang berakhlak, humanis, dan cerdas. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.